Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang tertarik menjadi murid Kristus. Menurut data, ada 31% di seluruh dunia dari jumlah penduduk 7,3 miliar. Dengan rupa-rupa motivasi, mulai dari pengalaman rohani, misalnya karena orang merasa terberkati, merasa tersentuh, lalu menjadi Kristen, sampai dengan kebutuhan badani, misalnya karena perlu bantuan, karena butuh sekolah Katolik, karena ada teman. Alasan apapun adalah pintu iman untuk percaya kepada Kristus. Jalan iman telah dibuka dan benih rahmat telah ditaburkan Allah dengan murah hati. Tak ada orang yang dikecualikan dari rencana keselamatan Allah. Bagaimana sekarang lahan hati kita siapkan dengan pas dan pantas untuk menyambut benih rahmat agar tumbuh baik serta berbuah berlimpah. Banyak orang Katolik aktif syukur kepada Allah dalam hidup menggereja dan bermasyarakat, bagaikan tanaman yang berbuah berlimpah. Namun sayang, ada juga yang tak bangga dan tak percaya diri, merasa kurang aman dan nyaman sebagai orang Katolik, hingga menghilang dan akhirnya meninggalkan imannya. Entah karena godaan iblis, kurang berakar, atau karena kekhawatiran dan kekayaan. Saudara-saudari yang terkasih, ada macam-macam tipe dan motivasi orang ke gereja. Mudah-mudahan tidak benar. Yang pertama itu adalah tipe hedonis, yang mencari kenikmatan atau kesenangan. Itu ibarat orang yang mau ke gereja, ditelepon oleh temannya, kemana? Mau ke gereja nih, ayo gabung, nanti aja. Ngafe, udah depan gereja, belok lagi tuh, nggak jadi. Jadi belum tertabur sudah diambil iblis. Ada tipe lain adalah tipe turis, datang ke gereja atau nonton live streaming, ini lihat-lihat untuk rekreasi, untuk istirahat dari perjalanan, apalagi kalau gerejanya ber-AC, dingin, nyenyak, istirahat sejenak. Turis, atau juga mungkin jurnalis, mulai tanya sana sini, atau komentar sana sini, mengamat-ngamati, kritik. Petugasnya kok begini, kok bunganya begini, kok pasturnya nggak pakai masker, kok uskupnya berani mati, gitu ya. Jadi macam-macam itu, tipe-tipe itu ya. Ada juga tipe oportunis, pergi ke gereja untuk tujuan tertentu. Misalnya ini pernah seorang imam bercerita, ada umat yang ingin memberikan kopi kepada imam itu, tapi susah ditelepon, susah ditemui, susah. Caranya apa? Ketemu di misa. Dia cari jadwal misanya, nah ini dia. Waktu komuni, dia incer komuni romonya di situ persis. Begitu romonya tubuh Kristus, ibu itu bilang, Romo, saya bawa kopi. Bukan jawab amin, saya bawa kopi. Misinya ke situ adalah untuk ketemu Romo, menyampaikan, saya bawa kopi kesukaan Romo. Seorang Romo lain bercerita baru-baru ini, katanya ya bahwa pernah di parokinya itu, dia ketemu umat yang tidak aktif, tidak jarang ke gereja, tiba-tiba ke gereja. Kenapa ke gereja? Saya kebetulan Romo ke gereja, mau cari itu, mau nagih hutang. Pasti orang itu ada di gereja, karena aktif di gereja. Kalau di gereja aktif, kalau bayar hutang lupa, maka orang itu cari bayar hutang di gereja. Jadi rupa-rupa. Ada juga tipe loyalis, yang datang ke gereja ingin bertemu dengan Tuhan dan bersekutu dengan umat sekomunitas. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi perumpamaan tentang penabur dan penjelasannya. Kalau di dalam lembar itu kan versi singkat, tidak ada penjelasannya. Saya merasa penjelasan Yesus, siapa yang berani menjelaskan lagi? Yesus sudah menjelaskan. Saya berkata kepada Romo Edi, bacakan yang panjangnya, yang ada penjelasan. Penjelasan Yesus itu lebih top share daripada penjelasan siapapun. Sudah jelas. Jadi harusnya saya bilang sekian, terima kasih, amin, selesai. Yang sudah jelas, sudah dijelaskan oleh Yesus. Ya. Baik, kita lihat terapannya sekarang, ya, bukan penjelasannya lagi.
Orang pertama itu orang yang lemah imannya, kata Yesus. Mau mendengarkan sabda Allah, tetapi tidak mengerti. Tidak mau memahami, tidak mau bertekun dalam kegiatan rohani dan hidup menggereja, hingga iblis mengambilnya. Anugerah diberikan, tapi mereka tidak berlatih dan tidak berusaha agar benih tidak dimakan burung. Malah memperbiarkan diri dilihat dan menjadi santapan iblis. Doanya, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi perbuatannya membiarkan diri dibujuk iblis. Kedua, orang yang panas-panas tai ayam. Bersemangat pada awalnya, tapi lalu segera dingin, melempem. Coba saja pegang tai ayam yang baru keluar, panas. 5 detik kemudian dingin tuh ya. Mereka menerima dengan sukacita. Bahkan mungkin mengalami pertobatan dengan cucuran air mata. Misalnya saat mengikuti retret, seminar, kebangunan rohani, suatu camp, ekaristi, tapi tidak meneruskan pertobatannya dan menjalankan janjinya karena takut kehilangan teman dan popularitas, serta cemas tak naik jabatan dan bahkan mendapat kesulitan, tak aman dan tak nyaman karena ia adalah murid Kristus. Menjadi orang Katolik bagi orang ini dianggap merugikan. Semangat pada awalnya, tetapi lalu kembali kepada kehidupan lama. Maka orang macam ini tiada bedanya hidup sebelum dan setelah dibaptis. Tumbuh tetapi tanpa kedalaman hingga layu dan mati. Ketiga adalah orang yang mencari untung lewat agama. Orang menerima Tuhan karena berpikir bahwa anugerah itu, baptisan itu, iman itu akan membawa keuntungan pribadi, kenikmatan badani. Maka saat ada kekhawatiran dan ada godaan kekayaan, dengan mudah ia mengabaikan imannya karena duri spiritual, dosa, kerakusan mencekiknya. Ia hidup tetapi tidak berbuah. Ia Katolik tetapi tak berdoa, puasa, devosi, baca kitab suci, apalagi ekaristi. Orang Katolik macam ini menyembunyikan identitasnya, bahkan tega mengkhianati nilai Injil karena kekhawatiran dan kekayaan. Itulah sabda yang jatuh pada semak duri. Keempat adalah tipe murid yang penuh iman dan komitmen. Mereka bukan hanya mendengarkan dengan hati, beriman, tetapi juga memahami dengan budi, hingga berkembang dalam pengetahuan iman dan bertumbuh dalam hikmat dan kebijaksanaan, hingga ia makin bangga dan percaya diri sebagai pengikut Kristus. Mereka bukan hanya menyadari dan menikmati berkatnya saja dari Allah, tetapi juga berani menerima dan menanggung akibatnya. Mereka menekuni sabda Tuhan dan mempraktekannya hingga hidupnya berdaun hijau menarik mata siapapun yang melihatnya dan berbuah lebat memberi berkat kepada siapapun yang hidup dengannya. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah kita dalam perumpamaan tentang penabur tadi? Apakah tanah di pinggir jalan, berbatu, berpohon duri, atau tanah subur? Dalam zaman Yesus, benih itu mahal. Maka seorang penabur akan hati-hati. Kalau ia bukan kaya, kalau ia bukan murah hati, luar biasa. Dan menurut para ahli, panen itu berkembang 7,5 kali lipat biasanya. 10 kali lipat baik. Kalau 30 kali lipat luar biasa. 60 dan 100 kali lipat hidupnya menjadi mujizat. Hidup iman adalah perubahan yang butuh waktu untuk tumbuh dan memerlukan pemeliharaan untuk berbuah. Lihat, Paulus bertobat sekejap. Para rasul membutuhkan 3 tahun. Agustinus didoakan ibunya 32 tahun. Waktunya bermacam-macam, tapi butuh waktu, segalanya indah pada waktunya.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kalau kita punya hati masih bagai tanah di pinggir jalan, mari kita menabur tanah subur di atasnya agar tak terlihat burung. Kalau kita punya hati bagai tanah berbatu, mari kita menyingkirkan batu itu dan menggali tanahnya hingga benih pun tumbuh. Kalau kita punya hati bagai tanah yang ditumbuhi semak duri, mari kita babat semak duri tersebut. Jika kita punya hati bagai tanah subur, apakah sudah berbuah 30 kali lipat, 60 atau 100 kali lipat? Yaitu saat kita membawa orang lain pada pertobatan, saat kita berhasil mengantar sesama pada Kristus, saat kita mampu menyiapkan orang menjadi tanah-tanah yang subur. Berapa banyak orang yang kembali ke gereja karena kesaksian hidup Santo Yohanes Paulus II dan Pastoral Belas Kasih Paus Fransiskus. Berapa pengikut Bunda Teresa sekarang? Berapa pengikut Santo Agustinus yang hidup pada abad ke-5 sekarang ini? Buah berlimpah luas. Santo Fransiskus, Dominikus pada abad ke-13, Ignatius pada abad ke-16, Benediktus pada abad ke-6. Pengikutnya sekarang berlimpah. Itulah hidup yang berlimpah ganda. Saudara-saudari yang terkasih, semoga hidup kita pun berdaun lebat yang menarik bagi mereka yang menyaksikannya dan berbuah banyak bagi mereka dan memberi berkat kepada siapapun. Maka kita pun akan dipuji Tuhan seperti dalam Injil hari ini. Orang yang mempunyai telinga dan mendengarkan berbahagialah. Yang menerima iman dan melaksanakannya berbahagialah. Saudara-saudari yang terkasih, walau kita sudah berusaha keras, mari tetap kita mohon rahmat Tuhan agar Ia menurunkan hujan berkat-Nya. Usaha manusia tanpa rahmat Tuhan akan sia-sia. Marilah mohon berkat Tuhan itu untuk menurunkan hujan rahmat serta mengubah batu menjadi tanah gemur dan membakar semak duri menjadi sekam pupuk tanaman, hingga hidup kita pun menjadi tanah subur. Sabda Allah, benih rahmat, kesempatan rahmat sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita Allah menunggu. Apakah hati kita tanah subur yang berbuah 30, 60, atau 100 kali lipat?